Halo teman-teman, assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku, Acan. Di video kali ini aku bakalan sharing ke teman-teman semua. Mungkin teman-teman sebelumnya udah lihat di judul bahwasanya kali ini aku bakalan bikin budgeting di bulan Januari, tentunya menggunakan stiker budgeting tema cloud atau awan. Sebelumnya aku mau tanya ke teman-teman semua nih, bagaimana nih kabar teman-teman di tahun baru 2024 ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, rezeki yang lancar dan juga panjang umur ya teman-teman. Nah, langsung saja lanjut untuk review dulu di bulan Desember kemarin. Di bulan Desember kemarin, seperti yang teman-teman lihat di video, kalau di post eating out itu aku tetap boncos gitu ya. Gak apa-apa, tapi yang penting boncosnya itu dari bulan ke bulan selalu turun, karena itulah manfaat budgeting yang aku rasain sekarang. Sebelumnya tuh over budgetnya tuh bisa sampai ke 300, 400 gitu ya. Tapi karena aku menerapkan budgeting ini dengan budget 200.000, aku hanya over budget sebesar 51.500. Jadi totalnya di bulan Desember kemarin untuk budgeting eating out itu 251.500. Dan untuk bagian needs, bagian bensin itu 150, pegangan 105, listrik 144, pakai data tidak ada, dan cadangan 50.000. Mungkin sebelum teman-teman tanya, aku bakalan jelasin kenapa ini di pegangan hanya kepake 105.000 aja dan pakai data nggak beli, apa karena nggak butuh pakai data gitu. Jadi untuk di bulan Desember kemarin turun bonus itu di tengah-tengah bulan gitu ya teman-teman. Jadi pegangannya itu hanya keluar 105.000 dan itu untuk beli kompor ya teman-teman. Aku tuh beli kompor buat ngegrill tahun baru gitu loh, dan itu harganya 105. Jadi untuk keseharian pegangan yang bener-bener dipakai untuk makan siang dan lain-lain itu ngambil dari uang bonusnya, dan paket datanya juga ngambil dari uang bonusnya. Sambil teman-teman lihat aku ngejumlahin, di sini di bulan Januari aku pakai tema cloud atau awan. Nah, kalau dilihat-lihat nih tema awan ini tema yang estetik ya teman-teman. Dan sambil teman-teman lihat aku nempelin stikernya, aku mau jelasin kalau stiker budgeting fungsional ini ada dua versi pertama dan juga versi kedua. Bedanya tuh apa? Jadi kalau di versi pertama itu tidak ada kolom untuk menjumlahkan balance atau membalancekan atau menyeimbangkan jumlah akhir di budgeting bulanan itu. Jadi teman-teman harus tulis secara manual. Sedangkan di budgeting versi kedua itu sudah ada kolom untuk menjumlahkan atau kolom total untuk menyeimbangkan gitu ya teman-teman, membalancekan dari income ke akhirnya gitu ya. Nah, dan yang didapat
itu apa saja. Jadi kan kalau yang di versi 1 teman-teman hanya dapat 3 lembar kalau beli bandelnya, kalau beli kitnya itu hanya dapat 3 lembar. Ada stiker washi besar itu, stiker yang ada tulisan needs, income, bla bla bla, itu yang wasitip yang kucil itu ada tulisannya itu. Dan yang ketiga itu ada topper budget yang ada tulisannya transaction log, budget apa, terus sinking fund, itu hanya dapat 3 itu. Dan kalau misalnya teman-teman pakainya kayak yang aku pakai, dimana aku pakai 3 washi, itu teman-teman harus membeli tambahan washi besarnya itu biar bisa dapat 3 washi. Nah, kalau di versi 2 nanti teman-teman itu hanya pakai satu kit itu sudah lengkap semua gitu loh teman-teman. Jadi satu kit itu sudah dapat 3 washi besar, sudah dapat topper itu, sudah dapat yang tulisan income, needs, saving, dan lain sebagainya, dan ada tambahan untuk total balance-nya. Nah, seperti teman-teman yang lihat di video, itu aku sedang bikin balance-nya. Jadi balance ini tuh untuk tahu nanti kita sisanya bulan itu tuh berapa gitu ya. Nah, kalau di versi kedua itu sudah ada totalnya. Jadi kita sudah tahu sisa bulan itu tuh berapa menggunakan stikernya itu. Dan menurut aku kalau ditulis manual itu sedikit mengganggu estetika dari perstikeran yang sudah aku tempel gitu ya teman-teman. Makanya aku bikin yang versi kedua. Dan untuk yang Januari yang aku pakai itu masih menggunakan versi yang pertama, dimana nanti tetap totalnya itu tetap aku tulis secara manual ya teman-teman. Sebenarnya buat teman-teman yang belum tahu atau baru nonton video ini, di toko aku di shop itu juga ada stiker buku budgeting yang sudah ada template-nya. Jadi sudah ada tabel-tabelnya. Itu bakal ngebantu banget buat teman-teman yang mager untuk tempel-tempel stiker kayak aku gini. Jadi sudah ada template budgetnya, sudah ada tabel-tabelnya, teman-teman tinggal isi aja. Tapi kalau teman-teman itu bosenan kayak aku, jadi kalau lihat sehalaman kayak gitu terus itu kayak bosen, teman-teman bisa pakai stiker buku budgeting garis seperti ini yang aku pakai. Itu etalasenya sama kayak yang buku budgeting yang sudah template ada tabelnya, dan nanti bisa ditambah dengan stiker budgeting seperti ini. Dan ukurannya stiker budgeting ini tuh sudah pas banget sama buku budgeting yang garis. Jadi tinggal menyesuaikan kebutuhan teman-teman aja ya. Kalau teman-teman sukanya yang estetik, bisa beda per bulan, bisa beda-beda temanya, itu teman-teman bisa pakai buku budgeting yang garis ini. Nah, untuk yang kolom needs ini aku cuman isi 5 aja. Kalau misalnya teman-teman needs-nya, kebutuhannya itu banyak, ada belanja mingguan dan lain sebagainya, itu teman-teman bisa tambah lagi ke bawah dan kebawahin lagi tuh stiker yang ada tulisan totalnya, itu bisa dibawahin lagi gitu ya. Nah, untuk di bulan Januari ini gajinya itu masih sama, income-nya itu masih sama 2.250.000 dan ada tambahan 1 juta ya teman-teman. Terus untuk pos-pos yang ada di needs, kategori yang ada di needs itu masih sama, ada bensin, ada pegangan, ada listrik, ada paket data, ada cadangan, dan juga di pos needs itu masih sama, hanya eating out aja. Tapi untuk yang pos saving aku bedain. Di pos saving itu ada dana darurat dan investasi, sedangkan pendidikan yang dulu juga masuk saving itu aku pindahin ke bagian sinking fund. Nah, kalau teman-teman kayak aku, kategori-kategori di setiap posnya itu sama banget. Jadi kalau kadang tuh kan kalau sama itu
monoton tuh bosen ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman kayak aku, postnya sama, kategorinya sama, takut bosen, itu bisa pakai budgeting garis ini, dan juga stikernya bisa pakai tema yang teman-teman suka karena temanya bakal banyak ya. Tapi sampai detik ini sih masih ada beberapa karena masih proses aku desainnya ya teman-teman. Nah, untuk kalau teman-teman kalau teman-teman lihatnya untuk peletakan di bulan Desember dan Januari ini aku beda banget. Kalau di bulan Desember kemarin kan sinking fund aku taruh di sebelah kanan ya teman-teman. Jadi nggak di sebelah kiri ini, karena sebelah kiri itu ada post saving yang sampai bawah gitu. Nah, untuk yang bulan ini aku mau pakai sinking fund-nya itu sebelah kiri. Jadi bisa menyesuaikan lah sama kebutuhan teman-teman juga. Nah, untuk yang bagian sinking fund ini aku ada beberapa kategori, yaitu ada pendidikan, ada pajak motor, ada halal, dan juga ada liburan. Nah, tabel-tabel yang ada di sinking fund itu tuh atasnya ada tulisan beginning. Beginning itu jumlah tabungan kita sebelumnya itu berapa. Terus ada juga kolom tabel untuk plus atau minusnya itu berapa, dan juga ada bagian N akhirnya itu berapa gitu. Nah, ini masih sama ya aku untuk kategori yang ada di kolom needs itu. Untuk bensin tetap 150, pegangan 400, listrik 150, terus ada pakai data 150, dana cadangan masih sama yaitu 150 rupiah, 50.000 rupiah, dan di post once itu ada eating out masih sama 200, meskipun sempat boncos tapi setidaknya aku tetap harus ngebudgetnya itu 200. Terus di dana darurat aku tambah 150, dan nanti di investasi bakal aku tulis 120 ya teman-teman. Nah, karena di bulan ini tuh ada tambahan 1 juta, itu nanti 1 jutanya akan aku masukin ke halal. Tapi ini untuk uang pendidikan masih sama ya teman-teman, masih sama 700.000 per bulannya, itu masih konstan sama 700.000. Nah, itu 700.000 tuh kok bisa sih 700.000 itu dari mana gitu ya teman-teman. Jadi itu caranya, misalnya teman-teman kalau kuliah bayar UKT-nya 4 juta. Nah, 4 juta itu per 1 semester, setiap semesternya ada 6 bulan. Berarti teman-teman harus bagi 4 juta dibagi dengan 6 bulan. Karena 4 juta dibagi 6 bulan itu ada 600 sekian, aku jumlahin, aku bulatin gitu ya ke 700.000, karena nanti kan untuk biaya ini, fotokopi itu kan bisa gitu loh pakai uang itu sekalian gitu. Jadi aku bulatin per bulannya harus nabung 700.000 untuk kuliah. Terus tadi kan ada uang tambahan, uang halal 1 juta. Nah, itu uang halal 1 juta, uang 1 juta itu aku masukin ke uang halal, dan aku tambahin sama 200.000 pakai uang sisa di bulan Desember kemarin ya teman-teman. Nah, tadi kan aku menatanya di bagian sinking fund itu di sebelah kiri. Itu kenapa? Itu karena di bulan Januari ini aku akan memaksimalkan tempat atau space untuk transaction log. Karena kemungkinan transaction lognya ini akan panjang ya teman-teman, buat jaga-jaga aja sih sebenarnya. Dan yang penting sih biar gak bosen aja tempatnya. Kalau monoton itu kan biasanya bosen. Semoga dengan begini aku gak akan bosen dan tambah semangat gitu loh teman-teman untuk budgetingnya. Semoga teman-teman juga suka ya sama budgeting kali ini. Jangan dilihat dari nominalnya, tapi dilihat dari caranya atau metodenya bagaimana aku mengelola keuangan ini.
Aku juga bukan seorang expert dalam bidang finance gitu ya teman-teman, dalam bidang keuangan tuh aku juga bukan expert, tapi sedikit-sedikit tahu lah ya untuk how to manage gitu ya, kayak bagaimana cara mengelola keuangan itu sedikit-sedikit tahu gitu teman-teman. Dan sisa uang receh-recehnya yang kemarin itu aku masukin ke challenge 2000 dan juga challenge 5000. Untuk challenge ini nggak aku masukin ke sinking fund karena apa? Karena aku nggak mau nge-track uang ini gitu loh. Nge-tracknya biar dari bindernya ini aja, karena nanti kalau aku tahu kalau ada uang, loh ada uang 2000 sekian, ada uang 5000 sekian, nanti malah kepake gitu ya teman-teman. Niatnya sih biar kekumpul banyak aja, tiba-tiba sekian gitu kan lebih shock gitu ya, biar lebih ada ngerasa kayak wow segini ya ternyata kalau kita menyisihkan uang 2000-an tuh ternyata kalau kekumpul tuh bisa banyak loh gitu loh maksudnya tuh. Semoga teman-teman tuh paham ya. Oke, sekian dari video kali ini. Semoga teman-teman juga suka nonton videonya. Aku tahu kalau video ini tuh bakal panjang banget, tapi terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Semoga teman-teman juga nggak bosen, dan semoga teman-teman suka sama videonya. Aku juga mau minta maaf kalau ada salah kata atau belibet ya kalau ngomong. Oke, terima kasih ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.